Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Ramadan tahun ini sebentar lagi akan berlalu. Tidak ada jaminannya Ramadan yang akan datang akan jadi milik kita lagi. Namun demikian, tetap saja ada perasaan bahagia bercampur haru menjalani Hari Raya Idul Fitri kali ini. Kepergian Ramadan yang ditandai dengan hadirnya Idul Fitri mengajarkan kepada kita betapa perasaan sedih dan bahagia tidak selamanya datang bergantian, tapi kadang hadir bersamaan. Bagi sebagian orang, akhir Ramadan adalah detik-detik menanti kebahagiaan. Idul Fitri baginya tidak hanya menjadi momen pensucian diri setelah sebulan lamanya menerpa diri dan berburu amal ibadah bulan puasa, tapi juga menjadi momen yang sangatlah dinanti-nanti kehadirannya guna merayakan kebahagiaan bersama orang-orang tercinta. Mudik yang telah menjadi tradisi tahunan tiada lain adalah bagian daripada ekspresi perjuangan kebahagiaan. Salah satunya adalah kembali menengok kampung halaman setelah berbulan-bulan berjibaku dengan rutinitas kerja yang kerap membosankan. Namun demikian, cerita tentang mudik, kebahagiaan, serta kehangatan berlebaran bersama keluarga itu tampaknya hanya akan menjadi kenangan tahun ini. Wabah corona yang hingga saat ini belum jelas kepastiannya kapan berakhir menjadi alasan akan hal itu. Corona tidak hanya berhasil mengubah pola hidup manusia, tapi juga berhasil merenggut kebahagiaannya. Oleh karenanya, boleh jadi tahun ini kita merayakan Idul Fitri di tengah keterbatasan, berjarak, serta jauh daripada sentuhan kasih sayang sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Meski terasa berat serta jauh dari kebahagiaan, kenyataan ini harus bisa kita terima dengan penuh kesabaran dan membiarkan peristiwa lebaran kali ini menjadi kenangan di masa yang akan datang. Kenangan yang selamanya menyisakan kebahagiaan kepada kita, tapi juga ada kala kesedihan. Orang bijak pernah berkata, kesedihan adalah penyempurna daripada kebahagiaan. Silih bergantinya kesenangan dan kepedihan mengiringi kehidupan adalah pertanda bahwasanya manusia itu masih hidup. Tinggal bagaimana kita mengambil hikmah di balik setiap peristiwa. Terdapatlah sebuah kisah mengenai cucu Rasulullah SAW, yaitu Said Hasan dan Said Husain. Pernah tidak memiliki baju baru untuk dikenakan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Mereka pun bertanya kepada sang ibunda, Sayyidah Fatimah, tentang pakaian baru yang tidak kunjung diberikan kepada mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Amali, yang diriwayatkan oleh Ibnu Syahir dari Al-Rida, bahwasanya menjelang hari raya mereka bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, anak-anak di Madinah telah dihiasi dengan pakaian lebaran, kecuali kami, wahai ibu. Mengapa ibu tidak menghiasi kami?" Sebuah pertanyaan yang sangatlah wajar bagi seorang anak ketika melihat teman-teman yang mempunyai baju baru untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Mendengar pernyataan tersebut, Sayyidah Fatimah kemudian menjawab, "Baju kalian masih di tukang jahit." Sebuah jawaban yang terus diutarakan oleh Sayyidah Fatimah ketika kedua putranya tersebut bertanya kepadanya. Malam hari raya pun telah tiba, sementara pakaian baru untuk Hasan dan Husain belum juga terlihat datang. Mereka pun kembali bertanya kepada sang ibunda. Sayyidah Fatimah menangis karena tidak mempunyai uang untuk membelikan baju baru buat kedua putranya tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa keluarga Ali bin Abi Thalib dan Fatimah tidak sekaya para sahabat lainnya, walaupun mereka keluarga daripada Rasulullah SAW. Tidak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara yang mengetuk pintu rumahnya. Sayyidah Fatimah bergegas menghampiri sambil bertanya, "Siapa itu?" "Wahai putri Rasulullah SAW, saya adalah tukang jahit. Saya datang membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Mendengar jawaban tersebut, Sayyidah Fatimah kemudian membukakan pintu dan tampaklah seseorang yang membawakan bingkisan kemudian memberikannya kepada Sayyidah Fatimah. Beliau lalu membuka bingkisan tersebut. Di dalamnya ternyata ada 2 gamis, 2 celana, 2 mantel, 2 sorban, dan 2 sepasang sepatu hitam yang semuanya terlihat indah di mata Sayyidah Fatimah. Beliau lalu memakaikan hadiah pakaian yang sangatlah indah tersebut kepada kedua putranya. Mereka berdua sangatlah bahagia ketika mereka melihat keinginannya agar sama dengan teman-teman yang terpenuhi. Namun Sayyidah Fatimah merasa heran dan penasaran, siapakah tukang jahit tersebut yang tiba-tiba datang dan memberikan hadiah pakaian tersebut.
Setelah itu Rasulullah SAW datang dan melihat bahwa kedua cucunya sudah dalam keadaan rapi mengenakan pakaian baru dan indah. Rasulullah SAW dengan perasaan bahagia kemudian menggendong kedua cucunya dan menciumnya dengan penuh cinta dan kasih sayang kepada mereka. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Sayyidah Fatimah, "Apakah engkau melihat tukang jahit tersebut?" "Iya, aku melihatnya," jawab Sayyidah Fatimah kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian menjelaskan, "Duhai putriku, dia bukanlah tukang jahit, tetapi malaikat Ridwan, sang penjaga surga." Ternyata pakaian yang dikirim tersebut adalah pakaian surga yang dikirim langsung oleh malaikat Ridwan kepada putra-putramu. Mendengar penjelasan Rasulullah, sontak Sayyidah Fatimah kaget. Beliau dengan terus-menerus mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari raya keluarga mereka pun kembali merekah dengan penuh kebahagiaan karena pakaian untuk putra-putranya sudah siap dipakai saat lebaran esok harinya. Walaupun pakaian baru bukanlah hal yang wajib ketika hari raya, namun memakai pakaian baru di hari raya adalah salah satu bentuk ekspresi kebahagiaan dan kegembiraan akan datangnya hari kemenangan kepada kita umat muslim. Sahabat, para orang tua pun biasanya bersedih jika menjelang lebaran mereka tidak mampu menghadiahkan baju baru kepada anak-anaknya. Selain itu, pakaian baru juga bagian daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga bisa melewati bulan Ramadan dan berharap bisa dipertemukannya kembali tahun yang akan datang. Akan tetapi wahai sahabat, janganlah jadikan baju baru ketika hari raya sebagai simbol kesombongan dan kepongahan kepada kita, apalagi hanya untuk memamerkan harta dan jabatan kita kepada orang lain. Karena esensi daripada Idul Fitri adalah diri kita sendiri, yang mana hati kita kembali bersih, suci, dan berharap bertambahnya ketakwaan kepada kita. Jadi jangan kotori dengan hal-hal yang sebaliknya, sehingga kita bisa menikmati kembali kesucian dan merdeka daripada hawa nafsu. Walaupun punya baju baru saat lebaran Idul Fitri bisa membuat seorang bahagia, senang, sebagaimana Said Hasan dan Said Husain. Namun apa artinya baju baru jika puasa sebulan penuh yang kita lalui ini masih merasa kurang dalam beribadah? Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga teman-teman semua dapat mengambil hikmah daripada kisah yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.